Halo, salam dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Program Lingkungan Bumi kita kembali ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini Anda bersama saya Dede Riani dan kita akan berbincang seputar pentingnya penegakan hukum dengan pendekatan multidor dalam penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini merupakan kerjasama KBR 68H dengan REDD+. Saudara, di Indonesia, kejahatan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih marak terjadi. Hal ini disebabkan salah satunya karena kurangnya hukuman yang bisa memberikan efek jerah kepada pelaku. Tak hanya itu saja, seringkali yang tersentuh hanya para pelaku lapangan. Sementara para penyandang modal, ini cukong-cukongnya malah lolos dari jeratan hukum. Mereka pun akhirnya leluasa melakukan pidana yang sama. Lantas bagaimana penanganan hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan yang paling ideal? Apakah pendekatan multidor bisa jadi solusi penegakan hukum perkara berbasis SDA/LH ini? Kita akan tanya langsung dengan yang ahlinya. Ada dua narasumber saya yang sudah hadir di studio KBR 68H. Saya sapa dulu, ada Mas Ahmad Santosa. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Dari Satgas REDD+, ya. Lalu juga ada Mbak Mardi Minangsari dari Telapak. Selamat pagi, Mbak Minang. Pagi. Kabar baik ya, segar-segar selalu. Tapi kita ngomongin soal penegakan hukum begitu untuk kejahatan lingkungan. Mungkin Mas Ota bisa gambarin dulu sebetulnya saat ini kaitannya dengan kejahatan lingkungan, apa saja sih yang marak terjadi dan daerah mana saja begitu, Mas Ota? Kalau kejahatan lingkungan, mungkin kejahatan yang terkait dengan sumber daya alam kali ya, lebih luas ya. Biasanya kita mengistilahkan natural resources related crimes ya. Ya, saya pikir di mana-mana pasti. Dan kita semua tahu bahwa hutan kita sangat luas ya, dan tingkat deforestasinya juga sangat cepat gitu ya. Dari lebih dari 1 juta hektar, kemudian ada pengumuman pemerintah sekarang memang sudah turun, tetapi tetap tingkat deforestasinya masih masih tinggi. Kalau hitung-hitungannya itu setiap 6 menit, kalau business as usual, kalau tidak ada satu penanganan yang extraordinary, itu yang luar biasa, seluas Manhattan City. Setiap 6 menit itu? 6 hari. Oh, 6 hari. Ya, 6 hari. Kemudian tiap 2 menit seluas lapangan tenis. Tiap 2 detik. Nah, 2 detik itu seluas lapangan tenis. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya yang yang cepat ya, yang luar biasa gitu ya. Dan persoalannya adalah tadi dikatakan multidor ya. Pendekatan multidor artinya memang pendekatan dengan menggunakan berbagai rejim hukum. Artinya kalau berbicara tentang kejahatan yang terkait dengan sumber daya alam, termasuk dalamnya kejahatan yang terkait dengan hutan, misalnya tidak hanya saja kita terpaku pada penggunaan undang-undang kehutanan misalnya, tapi juga gunakan juga undang-undang lingkungan yang lebih progresif dibandingkan dengan undang-undang kehutanan misalnya. Misalnya di undang-undang kehutanan tidak dikenal konsep tindak pidana korporasi. Apa itu tindak pidana korporasi? Artinya yang dijerat itu tidak hanya saja pelaku fisik atau di lapangan tadi, tapi juga adalah manajemen, artinya direksi dari perusahaan itu, walaupun direksi itu tidak melakukan secara fisik langsung di lapangan. Itu yang disebut dengan tindak pidana korporasi, yang disebut dengan pelaku fisik dan pelaku fungsional. Nah, ini undang-undang lingkungan menjerat itu, bahkan hukumannya pun tinggi. Nah, ancaman hukuman maksudnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan juga undang-undang penataan ruang misalnya. Jadi harus sekreatif itu penegak hukum. Jadi nggak hanya melibatkan atau menggunakan satu undang-undang saja ya, bisa tapi menggunakan undang-undang yang lainnya ya, maksudnya ya. Bahkan kelihatannya memang percepatan perusakan hutan dan sumber daya alam di Indonesia ini juga dipicu oleh tindak pidana korupsi misalnya. Perlakuan-perlakuan yang koruptif
Bisa pakai undang-undang tindak pidana korupsi dan jangan lupa undang-undang tindak pidana pencucian uang, money laundering. Dan ini lebih mudah karena pembuktiannya di dalam undang-undang money laundering itu pembuktian terbalik bisa. Dan artinya memang di dalam menangani kejahatan yang terkait dengan sumber daya alam, termasuk kehutanan, itu harus bekerja sama erat, tidak hanya saja polisi, jaksa, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, tapi juga PPATK, juga harus pusat dilibatkan. analisis transaksi keuangan, dan KPK. Di mana KPK sektor semua sektor, dan KPK itu sekarang sudah ada tim yang meneliti soal kehutanan ini. Oke, Mas Ota ditahan dulu, sabar, jangan dibongkarin semua soal Multidor. Kita mungkin ke Mbak Minang dulu nih, yang langsung di lapangan mungkin bisa cerita gimana sih kondisi hutan kita, lingkungan kita, kaitannya dengan kejahatan lingkungan itu sendiri, Mbak Minang. Baik, terima kasih. Kebetulan organisasi saya di Telapak itu kami sudah bekerja dari tahun 98 untuk memonitor perusakan hutan gitu ya, yang disebabkan oleh berbagai hal, baik perusahaan legal maupun tindakan-tindakan ilegal seperti penebangan liar. Nah, sampai saat ini sih sebenarnya kalau mau dibilang ada kemajuan, ya ada lah sedikit-sedikit, cuma pelan-pelan banget ya. Cuma memang kita itu sangat bermasalah dengan penegakan hukum. Jadi undang-undang disediakan sudah banyak, peraturan itu banyak, cuma pelaksanaannya bisa dibilang buruk atau tidak dilaksanakan, dan konsekuensi dari tidak dilaksanakannya itu nggak jelas gitu, meskipun dalam peraturan atau di undang-undangnya itu disebutkan sanksi, ada kurungan lah, denda lah, apa segala macam, tapi nggak ada. Nah, dan ini implikasinya terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat yang sumber dayanya hancur itu tuh besar sekali gitu loh dari ini. Orang katakan dari illegal logging saja itu kerugian negara itu sampai dengan $1 miliar bisa per tahunnya. Dibayangkan tuh. Itu baru dari yang pajak yang hilang. Belum kita hitung sumber daya alam hayati yang musnah. Belum kita hitung akibat dari bencana alam yang ditimbulkan karena hutan gundul. Belum pendapatan masyarakat yang hilang juga gitu kan. Itu jadi enggak kadang-kadang kan orang mikir kalau hutan rusak ya cuman sebatas kayunya jadi enggak ada. Padahal ada banyak dampak lainnya ya. Dampaknya itu luar biasa gitu. Dan kalau kami sebenarnya di Telapak selalu mendorong pemerintah gitu ya lewat berbagai kegiatan kami di lapangan. Jadi kita mengumpulkan bukti dan mengajukan bukti-bukti itu kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Sebenarnya ini merupakan satu batu ujian bagi pemerintah yang dari tahun 99 kita lakukan, yang sampai sekarang sayangnya nggak ada yang lulus satupun tuh dari berbagai kasus yang kita ajukan itu tuh nggak ada yang. Padahal bukti-bukti itu akurat ya, Mbak Minang. Kami yakin bukti kami akurat. Indikasinya karena dari semua orang, karena kan kita betul-betul cross check lapangan dan disebut semua gitu ya, nggak ada ditutup-tutupi gitu. Dan orang-orang yang kami sebutkan itu rata-rata tuh high profile. Sampai sejauh ini sih kita nggak ada dapat somasi atau apa gitu. Jadi insya Allah datanya akurat, tapi itu tadi jalan di tempat karena yang tadi Mas Wata sebutkan. Ini berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Jadi saling kait-mengkait ya aparat kita gitu loh. Tapi Mbak Minang tadi dikatakan bukti kuat begitu. Kita punya ada indikasi ke sana. Ini kasusnya ini sendiri misalkan di mana sih? Mungkin dari Satgas juga nanti bisa menanggapi katanya dengan sejauh mana Satgas RRD mendorong ini bisa berjalan begitu penegakan hukumnya, Mbak Minang. Jadi kalau yang terbaru itu sebenarnya ini ada dua nih, kalau kita bicara tadi dilarikan ke Multidor dan penggunaan berbagai peraturan yang bisa dipakai gitu ya. Yang terakhir yang paling baru tahun ini sebenarnya Mas Wata ya, itu kasus di Kalimantan Tengah di Kabupaten Pulang Pisau. Itu ada PT Surya Cipta Perkasa yang dia melakukan pembukaan lahan tanpa punya izin.
Jadi dia tidak punya IUP, dia tidak punya AMDAL, dia clearance gitu ya, menebang hutan itu tanpa IPK, menanam di kawasan yang bukan untuk peruntukannya, berkonflik dengan masyarakat, gitu, nggak ada kasih kompensasi ke masyarakat. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini perusahaan secara hukum ilegal gitu loh, karena dia belum punya izin untuk melakukan kegiatannya. Tapi terus berlangsung kegiatan sampai itu. saat ini masih berlangsung. Nah, kita melaporkan ini kepada Polres Pulang Pisau dengan di-CC-kan ke berbagai pihak gitu ya, termasuk di Kementerian Kehutanan, KLH. Itu bulan Maret tahun 2012, kemudian di bulan Aprilnya itu dapat responnya itu justru dari KLH, yang ke Polresnya sendiri. Surat kita itu yang dikirimkan lewat kurir nggak nyampe tuh. Jadi harus diantarkan langsung. Dosienya gitu ya, berkas aduannya itu nggak nyampe. Dan dari bulan April sampai dengan sekarang itu masih berproses. Padahal selalu jawabannya berproses ya? Iya, karena macam-macam. Ada kalau dari KLH bilang ya kita kesulitan untuk mendapatkan bukti. Bahkan dari polisinya juga minta bisa dong diberi ke kita informasi apa yang Anda miliki gitu kan, bukti-bukti perizinannya perusahaan ini seperti apa, dampak yang diakibatkannya seperti apa gitu. Terus kemudian kami ketemu juga dengan Satgas Red. Nah, Satgas Red nih langsung jawab dong mendingan Mas Ota. Bagaimana tindak lanjutnya proses mendorong ini supaya mungkin dari KLH-nya juga berjalan, penegakan hukumnya juga berjalan, baik misalkan di kepolisian atau kejaksaan begitu, Mas Ota? Satgas itu bukan penegak hukum, iya. Itu jelas. Tetapi sejak awal kami sudah bersama-sama dengan Telapak menurunkan tim ke sana. Kami tidak sebutkan perusahaannya ya. Dan full bucket sudah selesai. Dan oleh sebab itu kami telah menyurati Menteri LH. Oleh sebab itu Menteri LH menindaklanjuti itu. Dan kami juga sudah menyurati pimpinan Polri. Dan sudah turun, sudah dilakukan proses. Dan mudah-mudahan dalam hitungan minggu kami sudah gelar perkara untuk soal ini. Dan kasus yang disebutkan oleh Mbak Minang tadi adalah satu dari 12 kasus yang kita prioritaskan. Jadi mudah-mudahan sih dalam waktu yang tidak terlalu lama, walaupun Satgas bukan penegak hukum, tapi kami mencoba untuk memfasilitasi, untuk mengakselerasi, dan untuk memastikan bahwa hukum berjalan. Dan berbagai masalah atau keluhan yang tadi disampaikan oleh Mbak Minang memang itu keluhan yang disampaikan oleh banyak pihak. Kemana sih ini hukum kita? Kayaknya tidak berlaku untuk berfungsi, jalan gitu ya, berjalan di tempat. Di situ kita coba untuk mengakselerasi semuanya. Dan mudah-mudahan sih dengan kerjasama teman-teman, salah satunya adalah Telapak, dan tentu dengan para penegak hukum, dengan polisi dan PPNS KLH, PPNS Kehutanan, dan jaksanya tentunya karena sebagai penuntut, dan PPATK dan KPK itu bisa berjalan dengan lebih kencang ya sekarang ya. Apakah mungkin perlu ada pelatihan begitu kepada aparat penegak hukum kita kaitannya dengan penanganan perkara untuk kejahatan SDLH ini, Mas Ota maupun Mbak Minang? Jawabannya nanti ya. Okay. Kita harus istirahat dulu dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan di nomor telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3131 atau yang di Jakarta silakan di 857 1044. Pesan singkat bisa dilayangkan ke 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Tema kita pada pagi hari ini adalah pentingnya penegakan hukum dengan pendekatan multidor dalam penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetaplah bersama kami. Saya Heru Saputra, pimpinan Radio Naracingga Rengat. Saya Rubianto, Direktur Radio Merapi Indah Magelang. Saya Ade Mawarni, selaku General Manager Radio Sonya FM Medan.
Saya ingin mengembangkan situs atau web karena ingin maju dan berkembang untuk pemekaran informasi. Tentunya juga ingin mendapatkan informasi ada di websitenya KBR 68H. Radio Sona FM memilih menggunakan web KBR 68H dikarenakan kerjasama dalam penggunaan web KBR 68H mudah, dan Radio Sona juga bisa mendapatkan fasilitas link berita yang update setiap saat. Saya memilih memakai web KBR 68H karena hanya KBR 68H yang mempunyai jaringan di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Ayo, manfaatkan layanan pembuatan website beserta pernak-perniknya. Buka situs www.kbr68h.com atau hubungi Dodi Rosadi 0818 928 936 0818 928 936. Selamat pagi, saudara, inilah kabar baru dari KBR 68H. Kabar baru. Kabar baru tersaji cepat, hangat, akurat. Ini tengah berlangsung rapat hujan proyeksi diperkirakan bakal mengguyur. Kabar baru tersaji setiap jam mulai pukul 7 pagi hingga jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Kementerian Pertanian akan menggelontorkan 250 ribu ton beras premium. Dan kini melengkapi akhir pekan Anda bersama kabar baru. Mulai 1 Januari 2011, kabar baru hadir lebih awal di akhir pekan Anda. Mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Terpaksa mengevakuasi 5.400 Saudara, orang. pemerintah Thailand besok bakal mencabut status darurat. Dengarkan hanya di radio jaringan KBR 68H di kota Anda. Demikian saudara rangkaian kabar baru dari KBR 68H hari ini. Saya Taufik Wijaya mewakili tim yang bertugas undur diri. Salam. Selamat bergabung bagi Anda yang baru mendengarkan program Bumi Kita. Kita tengah berbincang seputar pentingnya penegakan hukum dengan berbasis atau dengan pendekatan multidor dalam penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini merupakan kerjasama KBR 68H dengan REDD+. Dan di studio KBR 68H sudah atau masih juga hadir dan masih menemani saya ada Mas Ahmad Santosa dari Satgas REDD+, lalu juga ada Mbak Mardi Minangsari dari Telapak. Yang ingin bergabung silakan, kita masih punya banyak waktu di sini di 0800 140 3131 tuh line telepon bebas pulsa kami, atau yang di Jakarta silakan di 857 1044, pesan singkatnya di 0812 118 8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Mungkin hutan di daerah Anda saat ini tengah ada perkara kejahatan lingkungan, sumber daya alam. Nah, bagaimana Anda sebagai masyarakat ikut bisa berpartisipasi menjaga hutan dan lingkungan? Anda bisa bertanya di sini ke Mas Ota dan juga Mbak Minang di nomor-nomor telepon tadi. Tapi saya ke Mas Ota dulu, mungkin kaitannya dengan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum kita, kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri untuk perkara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bagaimana sih Mas Ota? Oke. Memang persoalannya kan ada 3. Kalau tadi Mbak Minang katakan ini kok nggak ada gregetnya penegakan hukum. Kalaupun ada kok jalannya di tempat, terus kebanyakan nggak jalan itu namanya. Iya, itu nggak jalan Pak. Jadi saya ngelihatnya ada 3 ya. Yang pertama, koordinasinya tidak terlalu jalan. Yang kedua, mungkin pemahamannya sangat minim. Yang ketiga, mungkin ada faktor-faktor non teknis. Korupsi misalnya, pengaruh intervensi politik, intervensi uang, itu kemungkinan itu sangat besar 3. Oleh sebab itu Satgas REDD menyadari berbagai penyebab ini, mencoba untuk memerankan dirinya sebagai fasilitator atau koordinator. Jadi sebagai kalau orkes simfoni itu apa sih, sebagai konduktor kali ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita mencoba sudah 5 bulan ini merumuskan pedoman penanganan perkara dengan pendekatan multidor tadi. Jadi dirumuskan oleh para ahli dengan keterlibatan juga teman-teman non pemerintah, sekaligus juga dengan melibatkan pelakunya, penegak hukum itu sendiri. Dan pelatihan besok Jumat sudah mulai dibuka, di Hotel Pullman. Dengan 30 jaksa, hakim, polisi, PPNS di situ. Akan dilanjutkan di Kalimantan Tengah, juga akan dilanjutkan di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan tahun depan akan dilanjutkan di
wilayah-wilayah lainnya juga. Tetapi dengan pedomannya itu sudah jadi. Nanti pedoman itu akan menjadi satu dokumen yang dimiliki bersama oleh kepolisian, kejaksaan, para PPNS dari Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, PPATK, Mahkamah Agung, ya, untuk hakim. Ya. Tapi jangan juga ketika pedoman itu jadi, istilahnya juga mungkin nanti ada buku sakunya begitu, cuma jadi buku saku, tidak dilaksanakan. Gimana? Sangat mungkin itu. Jadi oleh sebab itu Satgas REDD ini kan umurnya kan sampai Desember. Ya, sebentar lagi. Pertanyaannya, siapa yang akan mengemban tugas fasilitator ke depannya? Saya pikir nanti mungkin ada badan sendiri, itu presiden lah. Itu keputusan politik ya. Tetapi menurut saya penting adalah peran kayak teman-teman yang tergabung dalam Mbak Minang tadi itu, Telapak dan LSM lainnya, itu sangat penting sekali. Mbak Minang, kaitannya tadi dikatakan pelatihan begitu dalam waktu dekat. Apakah ini langkah yang boleh dibilang besok? Iya, maksud saya besok begitu. Dalam waktu dekat, tepatnya diingatkan besok begitu ya. Apakah ini cukup ampuh begitu? Yang pertama kalau menurut saya pelatihan gitu ya atau peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum memang diperlukan karena memang banyak yang nggak paham sebenarnya mereka bisa pakai instrumen apa gitu ya untuk memproses suatu kasus. Malah kadang bingung kebanyakan instrumen. Kalau yang itu saya nggak tahu juga, mungkin juga begitu. Tapi saya ini tadi Mas Ota bilang kan ada 3 faktor ya Mas Ota ya. Kemungkinan itu yang terakhir itu loh. Yang kemungkinan paling besar, karena faktor non teknis. Nah itu menurut saya yang sekarang terjadi itu justru bukan karena faktor-faktor teknis bahwa memang koordinasi itu lemah. Itu semua orang tahu di negara kita. Teknis juga ada, tapi yang non teknis ini sebenarnya. Korupsi. Caranya gimana kita? Langsung caranya kita gimana? Masih bareng kali ya. Makanya itu. Nah itu kan sebenarnya yang kadang-kadang kan orang suka bilang ini nih kayak kita, terutama teman-teman yang kerja di lapangan ya, oknum yang kerja di lapangan, ini kita kayak ngantem-ngantemin tembok baja yang susah amat gitu loh. Udah dikasih bukti, tapi udah ada instrumen hukum, tinggal jalannya doang nih. Tapi nggak jalan gitu juga. Tapi nggak jalan juga. Nah, karena kan susah kalau yang harus menjalankan ini ternyata dia ya itu tadi ternyata mengambil keuntungan juga dari situasi ini. Terus siapa dong yang mesti jadi Mas Ota? Tapi gini, itu masalah yang ada. Itu realita di depan mata kita. Tetapi kita harus berusaha. Cari solusi misalnya jalan begini, keluarnya. Tim kami sekarang, saya katakan aja lah tim Satgas Red Plus, itu yang terdiri dari berbagai instansi ya, itu kan join ya, berbagai instansi, ada jaksa, ada polisi, itu jujur ya bahwa mereka itu kerja siang malam sekarang di lapangan ya, dan mereka itu selama kami bekerja 7 bulan bersama-sama mereka bisa diandalkan. Ternyata ada orang yang ingin betul-betul bekerja tanpa ada faktor yang tadi dikatakan non teknis. Jadi masih ada harapan itu. Tapi adakah jumlahnya sama seperti orang yang mengambil di balik itu sendiri? Saya percaya Mas Ota. Bahkan di kementerian yang konon katanya terkorup nomor 2 gitu ya. Masih ada juga sebetulnya orang-orang banyak yang baik. Gitu. Kita bisa temukan orang-orang yang bisa jadi champions lah gitu ya. Bisa memang punya integritas, mau melakukan pekerjaannya dengan benar gitu ya, teguh. Tapi ya itu tadi, ini bungkusnya ini gambaran besarnya sistemnya ini udah sorry saja gitu, kalau mau dibilang busuk gitu loh. Jadi gini Mbak, jadi yang dimaksud Mbak Minang itu adalah sekarang yang diupayakan ini kan sifatnya ad hoc, sementara. Tapi itu perlu loh. Kita harus ada semacam apa sih istilahnya, cerita keberhasilan, sehingga ada confident, publik tuh menjadi trust gitu loh. Ada kepercayaan diri di sana. Betul. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya Mbak Minang adalah ya jangan yang ad hoc, bagaimana supaya sistem ini berjalan begitu. Terus berkelanjutan ya. Ya, dan saya kira ini tugas bersama-sama memang harus dipastikan bahwa ada penegak hukum yang berintegritas di polisi, di jaksa,
Bahkan di Kementerian LH, jangan disangka bahwa Kementerian LH itu juga tidak ada unsur non teknisnya loh. Ada Kementerian juga. Kehutanan gitu ya, itu semua harus dijamin integritasnya, tidak hanya saja kualitas profesinya. Oke, ada pesan singkat yang akan saya bacakan. Ini ada dari Pak David di Rempoa. Apakah Satgas REDD Plus juga menyasar kasus pembalakan yang melibatkan masyarakat? Lalu juga mungkin Mbak Minang tadi tanggapi juga ya, ini ada dari Bapak atau Ibu Musni di Tual Maluku, tanah-tanah masyarakat termasuk persekutuan adat dan kawasan hutan sering jadi sengketa akibat klaim sepihak. Bagaimana solusi pemecahannya? Lalu juga ada dari, tidak menyebutkan namanya, mengapa sumber daya alam kita hanya dinikmati oleh pemerintah dan DPR, sedangkan kami masyarakat hanya mencium baunya saja. Bagi dong dikit untuk kita biar bisa tidak mati kelaparan begitu. Dan undang-undangnya jangan dipakai untuk merampas hak-hak kami sebagai masyarakat gitu. Mbak Minang silakan mungkin terlebih dahulu. Tadi itu yang masyarakat ya. Ya, kalau saya sih ngelihatnya ini jauh lebih besar dari sekedar pemanfaatan sumber daya alam atau klaim sepihak. Entah, ini saya nggak tahu konteksnya apakah antara sesama warga atau ada perusahaan tanah adat dengan perusahaan ya. Misalnya. Tapi kalau konteks masyarakat nggak dapat hasil dari sumber daya alamnya, saya rasa ini udah sangat masalah yang sangat basic, di mana perencanaan pembangunan itu nggak pernah melibatkan masyarakat, gitu loh. Jadi investasi masuk itu nggak ada ibu ngomong ke masyarakat, tahu-tahu masuk aja, udah tanah jalan dirampas, kampung dipindahkan atau masyarakat yang tinggal di situ terpinggir, terus nggak ada ini sama sekali pelibatan gitu ya, partisipasinya tuh nggak ada. Nah, saya rasa yang di sini nih kalau dalam konteks REDD Plus sebenarnya ada satu inisiatif yang kalau mau dibilang inisiatif ya, meskipun sebenarnya di beberapa isu juga sudah dipakai gitu, yang dinamakan Free Prior Informed Consent, persetujuan di awal berdasarkan persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap di awal. Nah, yang ini menurut saya yang mesti didorong gitu. Jadi ketika satu inisiatif pembangunan masuk di suatu wilayah, itu yang harus dikedepankan justru hal-hal seperti ini, transparansi informasi, sebenarnya apa sih yang akan masuk, punya dampak apa, masyarakat bisa dapat keuntungan apa dan seterusnya. Kemudian partisipasi masyarakat gitu ya. Sama kalau misalnya terjadi ketidaksepakatan, ini mau diatasi seperti apa? Win-win solution harusnya ya. Seperti itu. Nah, ini yang banyak sekali kasus-kasus perampasan sumber daya alam yang terjadi itu, saya rasa salah satu pangkalnya tuh karena tata kelolanya itu memang buruk gitu loh, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya, sehingga katakan pihak-pihak yang memang punya niat nggak benar ya gampang semuanya buruk nih kayak di mata Mbak Minang ya. Enggak, saya sih enggak bilang semuanya buruk, tapi kenyataannya saat memang ini memang masih buruk, tapi memang ada inisiatif-inisiatif yang perlu kita dorong gitu loh. Jadi jangan cuman sporadik, di sini ada contoh bagus, di sana ada contoh bagus, tapi enggak jadi satu momentum yang besar gitu loh ini, dan enggak dimanfaatkan oleh pemerintah kita gitu loh, bahwa ada keberhasilan kecil tapi enggak didorong sebagai satu upaya yang lebih sistematis lah. Kalau tadi Mas Ota bilang kan jangan cuma ad hoc aja, harus berkelanjutan. Mas Ota mungkin ditanggapi juga yang 2 SMS tadi. Yang kalau bicara REDD ya, mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan itu, dan program REDD yang diusung oleh Satgas REDD Plus itu harus digarisbawahi, harus juga menguntungkan rakyat. Artinya begini loh, bahwa kalau misalnya tadi pembalakan dilakukan oleh rakyat, ya, yang diakibatkan karena memang seperti yang tadi Mbak Minang katakan, bahwa rakyat tidak punya lagi akses terhadap sumber daya alam yang biasanya mereka bersandarkan atau bersumberkan hidupnya dari itu, menurut saya kita tidak akan melakukan pendekatan hukum. Ini perspektif saya. Kita harus pendekatannya adalah
kesejahteraan mereka, survival mereka. Itu penting sekali. Nah, oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan ini, Satgas Red Plus bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot province, itu sedang mengembangkan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan tentunya, mengembangkan percepatan pengukuhan kawasan hutan secara partisipatif. Jadi pengukuhan kawasan hutan itu memang tidak terlalu jalan seperti yang diharapkan, sehingga kalau misalnya kawasan hutan itu tidak dikukuhkan, maka akan terjadi kesimpang siuran dalam tindakan-tindakan hukum, baik hukum administratif maupun hukum pidana misalnya. Nah, ini akan dilakukan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yaitu pemetaan wilayah-wilayah adat masyarakat. Nah, ini harus dikombinasikan, disinergikan, sehingga betul-betul nanti diakui eksistensi dari masyarakat adat. Kalau itu diakui bahwa mereka harus mempunyai akses terhadap benefit apapun dari program-program yang terkait dengan REDD atau Red Plus ini. Termasuk di dalamnya, kalau kita bicara sudah hak pemilikan karbon misalnya, itu saya pikir masyarakat adat dan masyarakat lokal itu harus juga punya ownership ya terhadap itu semua. Baik, Mas Ota dan Mbak Minang, ini ada pertanyaan lagi, pesan singkat dari Pak Andi di Jayapura, Papua, lalu juga ada Bapak Ara dari Bekasi, tapi nanti saya bacakan usai jeda berikut, dan bagi Anda yang bergabung silakan di 0800-140-3131 atau yang di Jakarta silakan di 857-1044, pesan singkatnya di 0812-118-8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Tetaplah bersama kami. Ayo anak-anak, coba kita lihat ke papan tulis ini. Nah, kita sama-sama belajar berhitung ya. Sekarang ada berapa banyak gajah? Dua. Iya betul, ada 2. Pinter. Nah, program guru kita tidak mengajarkan Anda bagaimana cara berhitung, menulis, dan membaca. Program guru kita juga tidak mengajarkan bagaimana menjadi pendidik. Guru kita dari KBR 68H kini lebih awal setiap Kamis pukul 7 waktu Indonesia Barat menghadirkan para narasumber kompeten dan sekaligus mengajak Anda berpartisipasi secara langsung demi pendidikan yang lebih baik bagi penerus bangsa ini. Demi Indonesia yang lebih baik. Dengarkan hanya di radio jaringan KBR 68H di kota Anda. Anda bergabung di program Bumi Kita KBR 68H, masih bersama saya Dede Riani dan juga ada Mas Ahmad Santosa dari Satgas REDD Plus, lalu juga ada Mbak Mardi Minangsari dari Telapak. Dan bagi Anda yang bergabung, kita juga masih mengundang di sini bagaimana membahas seputar pentingnya penegakan hukum dengan pendekatan multidor dalam penanganan perkara berbasis sumber daya alam lingkungan hidup. Nah, mungkin Anda punya usulan sebetulnya bagaimana sih penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, misalnya soal kerusakan hutan dan lain sebagainya. Silakan boleh bergabung di nomor telepon PPAS Pulsa kami di 0800-140-3131 atau yang di Jakarta silakan di 857-1044 dan pesan singkatnya di 0812-118-8181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Dan saya bacakan ini pesan singkat Mas Ota dan juga Mbak Minang dari Pak Andi di Jayapura, Papua. Problem hutan dan lingkungan hidup adalah problem keserakahan segelintir manusia. Cukong berkolaborasi dengan pejabat pemerintah dan bahkan oleh penegak hukum. Jadi pesimis kalau hanya diserahkan pada penegak hukum saja. Nampaknya perlu potong generasi di pemerintahan dan penegak hukum dengan generasi yang baru dan tidak korup. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Kayaknya udah capek, udah frustrasi Bapak itu. Pak Andi di Jayapura frustasi. Pak Andi, saya menganggap bahwa Pak Andi menyuarakan aspirasi banyak orang. Ya, kalau menurut saya memang kalau sudah ada kolusi ya antara pengusaha bisnis dengan oknum pemerintah, itu memang yang harus dilakukan adalah yang pertama tentu bagaimana
membuat semua prosedur, proses perizinan konsesi menjadi sangat transparan semuanya. Dan oleh sebab itu masyarakat bisa mengakses, bisa ikut mengawasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana agar kolusi-kolusi semacam ini yang itu bisa diformatkan menjadi tindak pidana korupsi, itu bisa masuk Komisi Pemberantasan Korupsi di situ. Syukur-syukur kejaksaan bisa masuk juga. Gitu ya. Kita berharap sebetulnya. Kepolisian juga sebetulnya bisa masuk di situ. Nah, saya kira tindakan itu harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah di sini pentingnya menurut saya peran masyarakat di Papua itu sendiri ya, untuk melaporkan apa yang terjadi di wilayah itu. Dan sekali lagi saya katakan bahwa KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi itu sekarang sangat aktif bekerja di sektor pencegahan maupun penindakan yang terkait dengan korupsi sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah korupsi kehutanan. Dan untuk Pak Andi di Jayapura, jangan putus asa ya, tadi kata seperti Mas Ota. Jangan putus asa, dan mungkin Anda juga Pak Andi ini bisa berkontribusi, melaporkan apa yang terjadi di sana ya, tadi ke KPK atau penyidik yang ada di sana. Mbak Minang? Itu saya sih ini nggak, ya memang yang diutarakan Pak Andi itu wajar banget karena memang begitu gitu loh kejadiannya di sana. Dan benar kata Mas Ota tadi, kalau saja proses-proses perizinan itu bisa dilakukan secara transparan, bisa diawasi, mungkin bisa meminimalisir gitu ya, meminimalkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam pemberian izin. Dan tapi kan kebanyakan di daerah belum transparan. Bukan cuma di daerah. Iya, banyak di tempat pun seperti itu. Di Jakarta pun juga begitu. Gimana? Enggak, itu yang harus didorong, terutama kan kita udah punya undang-undang keterbukaan informasi yang sampai saat ini sayangnya tidak semua daerah sudah punya komisi informasi, dan itu PR lagi tuh untuk ngedorong terbentuknya komisi informasi yang operasional ya, bukan cuma sekedar terbentuk saja. Dan kayak soal-soal pengaduan tadi itu Mas Ota, kebetulan Telapak juga punya nih pengalaman mengadukan ke KPK. Tapi tahun berapa? 2010 ini terkait waktu itu penyelundupan kayu bulat merbau 23 kontainer dari Surabaya dan dari Makassar. Itu sama tuh kejadiannya dengan SCP. Kita buat briefing gitu ya, mengajukan surat ke KPK mohon untuk dilihat karena ini kita melihat lebih dari sekedar jual kayu colongan, karena dia juga menggunakan modusnya itu menggunakan dispensasi dari Dirjen Daklu Perdagangan Luar Negeri dari Kemendak gitu ya. Harusnya kan tidak boleh mengekspor kayu bulat dan kayu gergajian kasar. Tapi ini karena dapat dispensasi khusus lagi tuh belakangnya. Iya, dispensasi. Alasannya itu udah dispensasi khusus kan, makanya gue bilang udah dispensasi dapat khusus pula kan. Alasannya untuk pembangunan rumah di Mongolia waktu itu. Karena gempa di Sichuan kan jauh amat kan, dari Sichuan ke Mongolia aja udah jauh bener gitu. Ternyata investigasi kami di Cina kebetulan kami menemukan itu pertama nggak ada, dan kedua kayu-kayu itu destinasinya itu adalah ke perusahaan flooring di Cina gitu loh. Jadi memang ini udah modus yang rapi banget, dan perusahaan ini yang kami minta selidiki ini yang berulang kali Pak, udah keluar dalam report Telapak, diajukan ke KPK. Waktu itu kita submit gitu kan laporan dan minta di follow up. Nah kita dapat respon tertulisnya dibilang tidak bisa ditindaklanjuti karena informasinya belum lengkap, tidak memenuhi di perundangannya yang untuk pelaporan masyarakat itu. Ini berbeda dengan ketika kita tanya langsung. Jawaban dari staf KPK-nya itu karena ini tidak masuk prioritas karena tidak melibatkan pejabat eselon 1 dan eselon 2. Mas Ota boleh jawab, tapi nanti usai ini ada penelpon yang masuk sudah dari tadi menunggu. Kita sapa dulu, ada Pak Suwardi di Sampes. Pak Suwardi silakan. Ya, selamat pagi KBR 68H. Selamat pagi, silakan.
Ya, selamat pagi narasumber. Kalau kita bicara tentang penegakan hukum dalam hal illegal logging, ini sebagaimana tadi yang narasumber utarakan mengenai tindak pidana korporasi, ya, dalam arti kata, kalau persepsi saya, ini adalah para pelakunya bukan perorangan, tetapi merupakan suatu mata rantai berserikat, berangkai yang dalam istilah kasus tipikor itu berjamaah. Kalau tindak pidana korupsi itu kan berjamaah rame-rame. Jadi kesulitan dalam pencegahan dan penindakan hukum ini karena banyak faktor yang remang-remang, kurang jelas, terutama bukti dan saksi serta TKP kejadian perkara yang kadang-kadang menyulitkan penegak hukum itu sendiri. Kalaupun ada, tidak pernah tertangkap tangan kayak korupsi. Untuk itu keterlibatan masyarakat lokal itu sangat perlu. Kesadaran terhadap lingkungan, kemudian sosialisasi oleh pihak-pihak yang berkompeten tentang lingkungan hidup kepada masyarakat. Maklum karena masyarakat itu kan boleh dikatakan agak bodoh pengetahuannya, itu kurang. Kemudian musrenbang dalam hal perkebunan itu perlu dilibatkan masyarakat sebaik-baiknya, apakah menolak dengan alasan ataupun menyetujui dan sebagainya. Ya, demikian komentar saya. Terima kasih Pak Suwardi di Sambas. Selamat pagi juga. Ini usulan dari Pak Suwardi ya di Sambas. Silakan Mas Ota, lalu ke Mbak Minang. Saya kira yang kedua ini mirip dengan apa yang disampaikan Mbak Minang tadi, bahwa sekarang ini ada satu dorongan terutama dari Dewan Kehutanan Nasional ya Mbak Minang ya, bahwa setiap izin, setiap proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut sumber daya alam itu diberlakukan apa yang disebut dengan tadi free and prior informed consent. Jadi ya harus diberi informasi lalu dimintakan persetujuan, terutama pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat adat dan masyarakat lokal terutama. Ini untuk melindungi hak-hak mereka agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak yang sering kali berlangsung ya. Itu setuju. Kemudian saya pikir memang soal jamaah atau tidak jamaah tindak pidana korporasi yang dilakukan bersama-sama dengan penyelenggara negara secara hukum tidak ada masalah sebetulnya, karena instrumen hukum sudah mengakomodasikan itu, tidak ada masalah. Dan oleh sebab itu menurut saya kalau mengandalkan hanya KPK saja tadi, tapi saya ingin mengomentari juga, sebaiknya memang KPK mengomentari, tetapi karena saya pernah di KPK, tapi memang harus ada unsur penyelenggara negaranya. Karena memang undang-undang KPK mengatakan seperti itu. Kalau misalnya penyelenggaranya ada, kemudian itu ada ikutan terkait, ada pengusaha, itu nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ditanyakan kembali, kemudian didiskusikan kembali. Dan itu saya pikir kita seperti tadi di Papua ya, jangan hanya mengandalkan KPK. Dan saya juga mendorong misalnya Pak Jaksa Agung itu punya green prosecutors atau prosecutor atau penuntut atau jaksa-jaksa yang handal di bidang lingkungan hidup dan soal kejahatan sumber daya alam ini. Itu ditempatkan paling tidak di Papua, di Kalteng, di Riau, itu semua yang sumber daya alamnya sangat luas ya, tapi juga potensi pelanggarannya sangat tinggi. Luas dan potensi pelanggaran tinggi. Mbak Minang silakan. Iya, kalau saya sepakat tadi yang dikatakan Pak Suwardi ya. Pak yang dari Sambas itu ya. Apa namanya? Tapi menarik ini Pak Ota, Mas Ota tadi yang dikatakan kalaupun berjamaah antara korporasi dengan pemerintah mestinya nggak ada problem karena instrumen hukumnya sudah ada. Kan lagi-lagi pertanyaannya kan implementasi nih Pak, memastikan implementasinya, penegakannya gitu ya. Enforcementnya itu seperti apa kalau enforcernya juga termasuk yang harus di-enforce, nah kan bingung kan belibet bahasanya. Nah, cleaning the cleaners. Cleaning the cleaners itu agak lagi itu ribet lagi Mas Ota. Silakan Mbak Mina. Nah, saya nggak tahu apakah kalau misalnya kita punya yang kayak semacam test case gitu ya Pak ya, dan yang cukup besar tentu saja supaya impact-nya lebih besar, itu kira-kira bisa akan membantu aparat penegak hukum untuk
ngasih boost gitu nggak Pak, dorongan gitu nggak kalau kayak gitu? Kalau keinginan kami sih Satgas Red Plus bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan itu ingin ada success stories, cerita keberhasilan. Tapi kemungkinan itu besar. Success stories harus itu. Mbak. Jadi sampai Desember ini harus ya Mas Ota, semangat. Harus. Semangat meskipun sampai Desember tinggal berbulan lagi nih. Target kita 12 dilimpahkan ke pengadilan. Tapi kalau misalnya meleset, tahun depan harus berlanjut lagi. Baik, seperti itu. Mas Ota dan Mbak Minang, ini sebetulnya ada pesan singkat banyak sekali. Ada yang dari Pak Fedi di Cirebon, lalu juga ada dari Bekasi tadi yang belum dibacakan, tapi nanti saya bacakan. Ntar pada marah nih kalau nggak dibacain pesan singkat kaitannya dengan perkara kejahatan lingkungan, tapi nanti saya bacakan usai jeda berikut. Dan yang ingin bergabung silakan di 0800140131 atau yang di Jakarta silakan di 857 1044, pesan singkatnya di 0812 1188181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Tetaplah bersama kami. Delapan tahun sudah pejuang HAM Munir dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Siapa pembunuh Munir? Kenapa pemerintah mengabaikan dan membiarkan kasus ini hilang ditelan waktu? Membela sesama yang tertindas haknya. Munir adalah ujian kita. Sebuah monumen Munir adalah pertanda agar kita tidak lupa bahwa kebenaran harus diungkap dan dituntaskan. Ayo, dukung petisi pembangunan monumen Munir di kota kelahirannya, Batu, Jawa Timur. Buka situs www.change.org/monumen Munir atau klik www.kbr68h.com. Lantas sematkan tanda dukungan di dalamnya. Petisi akan diajukan ke Wali Kota Batu setelah mencapai 5.000 dukungan. Munir, hidup dalam jiwa kita yang dahaga akan kebenaran. Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Anda berada di bagian akhir perbincangan lingkungan bumi kita, dan kita tengah berbincang seputar pentingnya penegakan hukum dengan pendekatan multidor dalam penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini merupakan kerjasama KBR 68H dengan REDD+, dan di studio KBR 68H masih ada Mas Ahmad Santosa dari Satgas REDD+, lalu juga ada Mbak Mardi Minangsari dari Telapak, organisasi yang bekerja memimpin perubahan menuju kerakyatan dan kelestarian Indonesia. Silakan nomor telepon bebas pulsanya di 080014033131 atau yang di Jakarta di 857 1044, pesan singkatnya di 0812 1188181. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat singkat Anda. Jangan pada frustasi, jangan pada putus asa, jangan pada pesimis terkait dengan penegakan hukum kita, khususnya kaitannya dengan penanganan perkara berbasis sumber daya alam. Anda boleh bertanya lewat telepon tadi, jangan hanya SMS saja. Utarakan apa yang Anda punya, usulan apa begitu untuk penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup ini. Mas Ota dan Mbak Minang, langsung saja ya saya bacakan nih pesan singkat dari dari Pak Fedi di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi yang terhormat Ibu dan Bapak narasumber, biarpun langit runtuh, tegakkan hukum RT RW dengan tegas, bentuk komisi penegakan hukum berbasis RT RW, tindak tegas oknum-oknum pejabat atau investor perusak ekologis tanah, hutan dan air demi kantong pribadi berkedok PAD. Terima kasih. Lalu juga ada Setuju langsung kata Mbak Minang. Lalu juga ada dari nih banyak sekali pesan singkatnya jadi turun. Dari Bapak Ara di Bekasi, bagaimana Satgas REDD mendorong pelaksanaan apa sih pendekatan multidor ini, dan bagaimana apa jaminannya begitu pelaksanaan ini bisa sukses begitu. Lalu juga ada dari Pak Victor di Ketapang, Kalimantan Barat. Saya agak pesimis dengan pemerintah, semua bicara dana duluan baru bergerak begitu. Apalagi lingkungan tidak basah dalam tanda kutip ya. Sementara masyarakat ini lagi melakukan gerakan moral begitu. Lalu juga ada dari
kaitannya dari Pak Moses di Cibubur, bagaimana mungkin kita dapat berbicara pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan juga kesejahteraan generasi kita begitu. Sementara pejabat di sana melakukan kerusakan itu sendiri. Silakan Mas Ota, lalu ke Mbak Minang. Kayaknya memang trustnya rendah ya. Nah, ayo. Okay. Baik, tapi saya kira ini satu tantangan besar ya, artinya. Tetapi boleh saya sampaikan ya Mbak ya, bahwa yang dilakukan oleh Satgas REDD bersama-sama dengan institusi penegak hukum, tadi saya berbicara soal cerita keberhasilan, dan tadi Mbak katakan apakah bisa, harus bisa. Jadi ada beberapa kalau kasus kebun ini juga, ini ada beberapa modus nih Mbak. Yang pertama adalah melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan kawasan hutan. Kegiatan perkebunannya pun tidak dilengkapi izin usaha perkebunan. Nah, jadi ini ada 3 perusahaan yang sedang kita target. Kemudian modus yang kedua adalah melakukan penanaman kebun, ya. Biasanya kelapa sawit nih, tanpa adanya izin usaha perkebunan. Perusahaan yang diduga menggunakan modus ini ada berapa? Sementara ini ada 2 perusahaan. Total 5 ya? Total 5. Modus yang ketiga, melakukan pembukaan dengan cara membakar. Ini pembakaran lahan dan hutan. Perusahaan yang diduga menggunakan modus ini sementara ini yang sedang target adalah 2 perusahaan. 2. Ya, jadi berapa itu? 7? Ada 7 ya. Kemudian pertambangan modusnya ini melakukan penambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan. Perusahaan yang diduga ini ada 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Jadi berapa ini? Ada 9 ya? Ada 9. Kemudian ada 3 kasus lagi. Itu sedang berlangsung di salah satu provinsi di sana, ya. Itu juga menggunakan modus-modus yang sama. Jadi kurang lebih jumlahnya adalah 12 kasus. Tenang, Satgas REDD Plus tidak diam ya, terus bergerak mencari termasuk dengan telapak ya. Mbak Minang silakan mungkin ditanggapi juga dari pesan singkatnya. Yang banyak itu tadi yang rata-rata pada pesimis atau mungkin bahasanya Mas Ota frustasi. Silakan. Ya sama seperti komentar saya tadi, saya ya wajar sekali lah kalau masyarakat pesimis gitu ya atau frustasi, terutama masyarakat yang memang atau yang tinggal di wilayah-wilayah di mana terjadi kasus kejahatan lingkungan ini karena ya tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Ota gitu ya, masih banyak banget memang tantangannya untuk bisa melakukan penegakan hukum yang sesungguhnya gitu, yang sejati. Yang sesungguhnya, yang sejati, yang bikin jera itu yang kayak gimana sih Mbak Minang? Ya, yang pertama ya satu nggak masuk angin. Ya, kalau sederhananya itu nggak masuk angin. Dan kalau saya sebenarnya justru kalau dari telapak ya kita pengen juga yang tadi Mas Ota bilang, karena seringkali ini yang kemudian digadang-gadang sebagai keberhasilan oleh aparat gitu ya. Kalau udah ada, yang penting udah ada yang ketangkap, udah ada yang di pengadilan, udah deh mereka udah ada yang masuk penjara. Ya. Padahal itu cuman sopirnya, cuman mandornya gitu kan. Bos-bosnya yang dibalik itunya itu santai aja gitu, boro-boro kesenggol. Bahkan kalau kami dari telapak Mas Ota untuk yang korporasi ini, corporate crime ini, kita juga pengennya bukan cuma direksi tapi owner, karena banyak modus ya, bukan modus nih, praktek ya dari yang pengalaman kita dari 1 dekade yang lalu, yang dulunya dia masih di operasional di perusahaan sekaligus pemilik gitu ya, ketika udah terungkap peranannya, dia lepaskan posisi dia sebagai direksi atau apa, tapi tetap dia yang kontrol gitu ya, dia owner. Jadi secara kalau lihat dari struktur perusahaan itu nggak ada gitu nama itu dia. Itu dimungkinkan oleh tindak pidana korporasi, undang-undang lingkungan hidup. Nah itu yang kalau misalnya mungkin kena gitu ya sampai ke pucuknya, wah itu mah, wah saya udah sujud berapa kali itu tuh. Mas Ota, ayo dong gitu. Bersama dengan aparat penegak hukum lainnya. Ya. Nanti di dalam training ini juga akan meskipun tinggal 2 bulan lagi. Ya, okay.
terus mencoba agar kena ke pucuknya, kena ke cukong-cukong Jadi besarnya. Gini, yang namanya tindak pidana korporasi itu kan tidak hanya saja mampu menjerat pelaku lapangan, tapi juga pelaku fungsional. Pelaku fungsional ini bisa direksi yang ada di anggaran dasar perusahaan itu, bisa juga orang yang di belakang layar, misalnya owners, yang sepanjang dia punya power, tapi dia tidak melakukan apa-apa pada saat pelaku lapangan melakukan kejahatan sumber daya alam ini. Tapi pertanyaannya lagi-lagi ketika itu dijalankan, peraturan itu ada, tadi melibatkan juga multidor itu tadi, putusannya bagaimana nanti? Ini menarik menurut saya. Kalau misalnya Satgas ini kan berkoordinasinya pada utamanya hanya dengan penegak hukum, penyidik dan penuntut kan. Ya kan? Kalau pengadilan itu kan cabang yudikatif kan, kayaknya nggak boleh intervensi gitu nggak bilang. Nah tetapi ini harus diapresiasi juga saya kira, walaupun ini baru sampai pada tahap kebijakan. Jadi Mahkamah Agung ini sekarang memperkenalkan apa yang disebut dengan pengadilan hijau atau green bench. Green bench ini adalah hakim-hakim yang menangani kasus-kasus lingkungan hidup dan sumber daya alam harus hakim-hakim yang bersertifikat. Untuk dapat bersertifikat itu prosesnya agak panjang, melalui satu training dan lain sebagainya, terakreditasi. Dan bahkan kalau misalnya bersertifikat itu hanya 20 dan dia harus melayani seluruh Indonesia, dia terbang kemana-mana. Dan ini sedang terus-menerus digalakan oleh Mahkamah Agung dengan kerjasama sebuah LSM yang namanya Indonesian Center for Environmental Law. Itu dari Mas Ota. Kalau dari Mbak Minang sendiri bagaimana sih ke depannya begitu, upaya apa yang bisa dilakukan kita semua begitu untuk membantu penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup ini bisa betul-betul putusannya oke, kena pucuknya juga kalau kata Mbak Minang. Gimana Mbak Minang? Singkat aja Mbak Minang. Kalau saya sih lebih ke ini ya, ini kebanyakan perkara yang mentok di tengah jalan itu kan karena lemahnya political will nih dari pemerintah gitu ya. Kalau yang di level nasional ya berarti pemerintah pusat. Nggak tahu apa karena ada keterlibatan mereka juga atau gimana, tapi yang jelas kebanyakan itu berhenti karena faktor-faktor non teknis itu tadi. Jadi itu tuh yang mesti pecah dulu itu ya, masalahnya di situ. Nah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan itu menjadi penting, pelaporan kepada pihak-pihak berwenang juga penting, tapi memastikan bahwa penegakannya berjalan dengan baik, tentu harus ada dukungan kapasitas teknis dari aparatnya, dari kepolisian, dari pengadilan, termasuk hakim dan jaksanya. Cuma tadi yang dari Bapak dari yang mana Jayapura kalau nggak salah tadi bilang potong generasi itu ya. Saya rasa Mas Ota kalau memang diterapkan dengan benar sampai ke pucuknya itu terjadi itu potong generasi. Bisa terjadi. Tapi sayang waktu kita sangat udah habis, Mas Ota. Mungkin lain waktu kita bahas lagi karena nggak cukup memangnya kita membahas ini 1 jam. Tapi jangan frustrasi, jangan putus asa, karena penegakan hukum ini memang utamanya adalah para penegak hukum. Tetapi teman-teman seperti Telapak dan teman-teman yang tadi bertanya, bapak-bapak di daerah itu menjadi penting, menjadi ujung tombak juga menurut saya. Baik, Mas Ota, Mbak Binang, terima kasih Keep sudah hadir di studio KBR 68. Ya, semangat terus, jangan frustasi. Kalau saya mengutip kata Mas Ota kaitannya dengan penanganan perkara berbasis sumber daya alam dan lingkungan. Dan akhirnya juga saya mengakhiri perbincangan bumi kita. Saya Deriani, salam.